Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami, semoga kami selalu patuh setia pada kabar sukacitamu, dan ajarilah kami kiranya mengabdikan segala yang ada pada kami bagi kerajaan-Mu di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita kembali diajak untuk melihat dan merenungkan sabda Yesus di atas bukit. Inti pesan dari sabda Yesus yang disampaikan dalam khotbahnya di atas bukit adalah supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ajaran Yesus ini menekankan kesabaran kepada kita. Kesabaran yang seperti apa? Kesabaran yang mengandalkan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Sebagai pelayan Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan kesabaran dalam melayani sesama dengan mengingatkan kita melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam menahan dengan penuh kesabaran
dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Artinya, dalam segala pencobaan kita harus selalu mengandalkan kehendak Tuhan dan kesabaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita pun sering mengandalkan kehendak kita sendiri, sehingga kita tidak sabar tatkala diterpa derita. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Ia ingin kita sabar dalam segala sesuatu, seperti yang dialami oleh para rasul dari Yesus, misalnya Rasul Paulus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, mengapa Yesus melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Budaya balas-membalas adalah budaya manusia di mana saja di dunia ini. Saling membalas dalam kebaikan akan menghasilkan sesuatu yang baik dan membawa kehidupan. Tetapi membalas sesuatu yang jahat dengan yang jahat akan membawa kehancuran dan kematian. Maka setiap murid Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk menghadirkan kehidupan. Konsekuensinya dengan mengedepankan budaya kehidupan adalah selalu menghadirkan sesuatu yang baik agar kehidupan dan keselamatan terjadi dimanapun kita berada, meskipun mungkin kita sendiri mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita harus menghadirkan budaya kehidupan dan bukan budaya kematian. Agar kita mampu menghadirkan budaya kehidupan itu, maka salah satu cara yang paling ampuh adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kalau kita membalas setiap kejahatan dengan kejahatan, maka pada akhirnya kejahatan tidak akan pernah berhenti, karena dia akan terus-menerus beranak pinak. Tetapi apabila kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka yakin dan percayalah, mata rantai dari kejahatan itu akan putus. Ambillah contoh, kalau ada kebakaran, maka api harus dilawan dengan air, bukan disiram minyak. Dengan air, maka api dapat dipadamkan. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama, mengedepankan atau membawa budaya kehidupan dalam seluruh hidup, karya, dan panggilan kita. Kita menolak segala kejahatan-kejahatan, dan kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus untuk memberi kesaksian tentang budaya kehidupan. Semoga dengan kesaksian murid-murid Kristus yang hidup sama sekarang, budaya kehidupan di mana-mana semakin dijunjung tinggi. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.